Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sehat ya. Pagi ini Bapak ingin menyampaikan pelajaran ketiga dari buku agama ini yang sudah direvisi yang baru. Ya, pelajaran 3 dengan temanya sumber hidupku adalah Allah. Ya, sumber hidupku adalah Allah. Ya, sebelum kita mulai, lebih baik kita akan berdoa dulu ya, anak-anak. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami kembali ingin belajar dari pelajaran hari ini Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, berikan kami semangat, kesehatan, dan kekuatan dari Tuhan. Dan kami percaya kami ingin mendapatkan berkat dalam pelajaran hari ini. Berkati orang tua kami Tuhan, baik yang mereka bekerja di rumah, maupun mereka yang sedang bekerja di luar juga Tuhan. Kami minta syukur dan menyerahkan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak, ya kita melihat sekarang ya buku kita dalam ya yang anak-anak sudah punya, yaitu halaman 17. Sumber hidup adalah Allah. Ya, di sini ada nyanyian tentang pergi belajar ya. Hari ini Bapak nggak ngajak nyanyi dulu, tetapi ya nyanyian ini cukup mudah sebenarnya. Halaman 22 yaitu nyanyiannya pergi belajar. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti selamat belajar dan penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, kalau adik mau jadi murid yang baik, budiman, coba ikuti. Ya, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di manapun, berikan hormat, berikan sikap kita yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Ya, Tuhan berkati kita. Kita langsung saja ke pelajaran kita. Selanjutnya adalah ya, di sini sebuah pertanyaan. Pernahkah kita berulang tahun? Ya, pasti pernah ya. Ada yang berulang tahun mungkin hanya papa, mama, dan adik-adik atau kakak di keluarga. Ada juga mungkin ketika kita berulang tahun ketika di sekolahan sama-sama ya kita ibu guru pimpin ulang tahun bersama teman-teman, senang ya. Ketika berulang tahun pasti senang. Ya bukan hanya banyak kue, tapi kita senang karena kita sudah ya tambah hari, tambah ngerti, tambah besar deh ya. Kita semakin ya banyak hal yang kita lebih banyak tahu ya. Dengan berulang tahun kita bisa banyak hal yang kita bisa dapatkan. Ya, bukan hanya kado ya, tapi banyak hal yang kita bisa, aduh luar biasa, kita sudah mungkin sekarang kelas 4 ya. Kemarin kita kelas 3 atau kelas 2 dan kelas 1 ya. Dan sekarang sudah kelas 4, sebentar lagi kelas 5. Ya, baik. Di sini setiap manusia ya, setiap manusia yang hidup di dunia pasti pernah dilahirkan. Ya, peristiwa kelahiran seorang anak menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang tua dan keluarga. Jadi ketika ada seorang anak yang dilahirkan, ya adik kita mungkin dilahirkan, semua senang, orang tua kita senang, ya, ya siapa yang di rumah ada opung, ya mungkin ada siapa aja gitu. Lihat mereka, opa mungkin lihat, waduh kita punya adik lagi, ada senang kelahiran anak, ada yang lahir ya. Nah, namun peristiwa kelahiran ini tidak terjadi sendirinya. Jadi orang tua kita melahirkan, ada waktu ya, dedeknya ya ditumbuhkan dulu, ada pertumbuhan di perut mama kita, ada 9 bulan ya, tambah hari tambah besar, dan akhirnya setelah 9 bulan lebih ya maka lahirlah kita ya. Ada proses kelahiran seorang bayi dan proses terbentuknya janin dalam kandungan ibu hingga kelahirannya merupakan karya Allah bagi kehidupan manusia. Jadi ketika Tuhan berikan seorang bayi di tubuh ibu kita ya, dari kecil tambah besar,
kelihatan semua. Ya, ketika di USG kelihatan semua orang senang. Ya, ada peristiwa pertumbuhan, ada peristiwa yang sangat luar biasa, unik sekali. Ya, itu sangat istimewa bagi Tuhan. Sebagai manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bagaimana Tuhan ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Nah, ini yang unik ya. Adik ya, unik. Jadi, nah, yang pertama, nanti kita akan baca ayatnya. Yang pertama adalah rancangan Allah bagi manusia. Dalam bacaan ini kamu dapat menemukan bahwa proses Allah menciptakan manusia sangat unik. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Ya, coba lihat ayatnya ya. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, kemudian menghembuskan napas kepada manusia sehingga manusia menjadi hidup. Dengan memiliki kehidupan, dengan memiliki kita kehidupan, kamu dapat melakukan banyak aktivitas. Ya, seperti belajar, ya, orang tua kita bekerja, ya, ada bisa bernyanyi, berjalan, apalagi berolahraga, ya, kita bisa lakukan apa lagi. Ya, jadi banyak aktivitas ketika kita ya, hidup kita ketika kita memiliki kehidupan. Senang kali ya. Dan yang B-nya adalah manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Tadi katakan. Coba ayatnya tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Jadi manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Artinya apa? Artinya manusia dapat bergaul ya dengan Allah. Manusia dapat bergaul dengan Allah dan mewarisi sifat-sifat Allah seperti mengasihi, menolong, memaafkan, dan masih banyak lagi. Ya, itu manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Yang sekarang, manusia sebagai makhluk sosial. Coba kita baca dulu Kejadian 2 ayat 20 dan 22. Kejadian 2 ayat 20 sampai 22. Kejadian 2 ya, Bapak bacakan demikian. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia atau Adam, ya. Lalu Tuhan Allah membuat Adam itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu manusia itu, dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Yaitu siapa? Hawa ya. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, kepada Adam itu. Ya. Jadi Hawa
diciptakan dari tulang rusuk siapa? Adam. Oke, kita lihat dulu di bacaan ini ya. Yang C, manusia sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan bagi Adam seorang teman, yakni Hawa. Dengan adanya Hawa, Adam tidak sendirian hidup di Taman Eden. Penciptaan laki-laki dan perempuan juga bertujuan agar manusia dapat saling melengkapi. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia memerlukan orang lain. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kamu harus saling menghormati. Ya, ingat, kita ini diciptakan manusia adalah makhluk sosial, jadi tidak sendiri. Kita perlu teman, kita perlu bergaul, kita perlu banyak teman ya untuk saling melengkapi. Ya, puji Tuhan. Sekarang yang D, tubuh manusia adalah rumah Allah. Nah, ayatnya 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16, Bapak bacakan ya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Kamu, di sini katakan ayat D-nya, tubuh manusia adalah rumah Allah. Kamu telah mengetahui cara Allah menciptakan manusia dengan tujuan-tujuannya. Sekarang, apakah kamu dapat mengerti bahwa sumber hidupmu adalah Allah? Allah yang menciptakanmu dengan rencana dan tujuan yang dirancangkan Allah kepadamu. Kamu juga harus menghargai kehidupan sesama manusia karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Kelahiranmu menjadi bukti Allah Maha Pencipta. Seluruh tubuhmu adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jagalah kehidupanmu sebagai tanda ucapan syukurmu kepada Allah. Puji Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur Tuhan ciptakan kita. Ya, Dia menciptakan kita punya tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan tidak sendiri dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Juga Tuhan inginkan juga kita adalah makhluk sosial, bergaul juga dengan teman-teman kita tidak sendiri ya. Kita pun di lingkungan kita bisa melihat ada banyak pohon-pohon, banyak binatang-binatang. Kita pun harus merawat mereka. Kita pun harus menjaga mereka ya. Jadi kita bersyukur buat pelajaran hari ini. Biarlah kita, Bapak ingin baca lanjutkan ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 7, teks ini bercerita tentang rencana Allah untuk menciptakan manusia. Rencana itu kemudian dibuktikan dengan Allah melakukan proses penciptaan manusia. Ya, proses itu dimulai dengan menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah menciptakan Adam dari debu tanah kemudian menghembuskan napas kepada Adam. Ya, penciptaan manusia berlangsung sangat unik karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, ya, sesuai gambar dan rupa Allah, atau bahasa Yunaninya itu imago Dei, ya. 1 Korintus 3:16. Teks ini bercerita tentang tujuan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, yaitu supaya manusia saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama. Selain itu, dengan menciptakan manusia lebih satu, kita belajar bahwa manusia saling membutuhkan agar dapat bertahan hidup. Jadi ya, kita bersyukur ya. Dan untuk hari ini ya, Bapak tidak akan memberikan tugas. Ya, tugasnya adalah baca pelajaran 1, bab 1, bab 2, bab 3, itu yang akan diulangankan nanti mulai hari tanggal 4 ya. Tanggal berapa?
ada jadwalnya ya. Jadi nanti di jadwal bahwa yang harus kita pelajari adalah yang pertama, alam semesta diciptakan oleh Allah, ya. Nanti baca juga yang pelajaran kedua, semua makhluk hidup dipelihara oleh Allah. Yang ketiga, nanti ulangannya adalah sumber hidupku adalah Allah. Ya, adik-adik, belajar, baca baik-baik. Ya, baca. Nanti soalnya kalau sudah dibaca, gampang. Ya, Tuhan tolong kita. Mari kita bersyukur buat pelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Percaya bahwa kami sudah diciptakan oleh Tuhan. Kami mau Tuhan, kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini. Berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati guru-guru kami, berkati juga pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak, Tuhan berkati.